Baik, shalom saudara, sahabat shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah sampai di huruf apa ini saudara? Iya, pintar sekali. Ini adalah huruf sin saudara ya. Nah, huruf sin ini adalah huruf Ibrani yang ke-21. Ya. Hurufnya namanya sin. Dan huruf sin ini mirip dengan alfabet Latin kita, yaitu huruf apa saudara? Huruf W, dia mirip dengan huruf W ya. Nah, huruf sin itu dieja sin atau shin, begitu ya. Kurang lebih sin atau shin. Bisa membedakan ya? Coba saudara ngomong, sin. Sama satunya lagi, shin. Nah, kalau isin itu ngomongnya gimana? Isin atau isin? Hah? Isin aku gitu ya. Kalau isinnya nggak terlalu berat, ya aku isin gitu. Tapi kalau isinnya udah keterlaluan, isin aku. Nah, itu kayak gini saudara. Mirip ya. Bisa dieja sin atau shin begitu. Secara harafiah berarti gigi. Karena bentuknya juga mirip gigi. Ya, atau tekan atau tajam, itu artinya huruf sin. Angka gematrianya adalah berapa saudara? 300 ya. Oke, sekarang kita melihat sin ini sering, huruf sin ini sering atau identik dipakai untuk kata Shaddai. Saudara mungkin pernah dengar ada kata El Shaddai, betul ya? Elohim yang maha kuasa. Nah, di dalam Yudaism, Shin juga identik dengan makna kata Shaddai. El Shaddai, gitu ya. Makanya El Shaddai diterjemahkan sebagai Tuhan atau Elohim yang maha kuasa. Itu saudara bisa lihat di dalam Keluaran pasal 6 ayat 2-3. Shaddai adalah panggilan untuk Tuhan yang dikenal oleh Abraham, Yishak dan Yakov. Karena pada saat itu Tuhan atau Bapa Yahweh masih belum mengungkapkan namanya begitu. Ya. Dia masih memakai El Shaddai begitu. Ya. Ada dua kata dalam bahasa Ibrani yang menjadi asal usul Shaddai, yaitu Shadda dan Shaddad. Yang masing-masing berarti memelihara. Ini Shadda ini memelihara, Shaddad ini menghancurkan. Sekarang kita lihat berikutnya. Kata shin itu juga biasa dipakai untuk berkat kohanim. Ketika kita akan mendapatkan ketika kita akan pulang, biasanya kita akan terima yang namanya berkat kohanim. Nah, saudara bisa lihat bentuk tangannya ini adalah bentuk tangan shin. Nah, saudara bisa perhatikan kalau papi itu memberkati, ya, berdoa bagi saudara, diam-diam saudara intip lihat, ya, saudara lihat tangannya tuh begini. Saya nggak bisa saudara, sukar. Bisa nih, begini kira-kira ya, bisa lihat ya, begini ya, udah bener ya, nah, begitu. Nah, ini jadi di dalam di dalam berkat kohanim itu sebenarnya membentuk membentuk huruf shin, saudara. Artinya adalah bahwa imam itu sedang meneruskan berkat dari Bapa Yahweh kepada kita, gitu ya. Nah, dari semua tanda tangan dari orang Yahudi, yang paling terkenal itu adalah tanda berkat imam yang kayak gini nih. Ya, ini disebut berkat kohanim. Ini paling populer. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara bisa lihat di sana gantungan kunci, gambar di kaos, itu banyak yang gambarnya seperti ini. Karena ini tanda berkat kohanim dan ini populer. Nah, ini huruf shin, saudara. Jadi huruf shin itu berarti kalau ada orang yang begini, shalom, begini ya. Nah, itu berarti dia sedang memberikan berkat kepada saudara.
Amin. Ya. Oke, ya ini kita tahu bahwa berkat imam itu bunyinya kan begini. Yevareka Yahweh, Wayis, mereka. Kiranya Bapa Yahweh memberkatimu dan menjagamu. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan mengasihanimu. Ya kan? Ya Isa Yahweh Panoleka. Apa? Wayashem Leka Shalom. Kiranya Bapa Yahweh mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Nah, itu yang kita terima. Makanya saudara kalau, saya itu kalau sudah doa penutup saudara, doa berkat, itu makin tenanan saudara ya. Karena saya percaya kalau berkat Kohanim itu benar-benar ampuh gitu ya. Makanya saudara kalau terima, kalau saudara sudah berkat Kohanim, itu jangan saudara mikir, ndang bali parkirane kebak, ndang bali, ndang kudu cabut ya rasanya gitu ya. Jangan saudara. Tapi saudara harus benar-benar rasakan berkat Kohanim itu masuk dalam hidup saudara. Amin. Iya toh. Jadi ketika saudara pulang itu wis ayem, mantep, apalagi? Sudah ayem, mantep, sregep. Jadi kalau saudara itu mau melakukan sesuatu itu percaya deh bahwa berkat Bapa Yahweh itu menyertai kita. Itu. Oke. Nah, saudara bisa lihat juga kalau di rumah itu kalau saudara pergi ya, kalau saudara ke pastori atau kalau saudara tahu rumah-rumah orang Yahudi, orang-orang Israel itu rata-rata memiliki yang namanya mezuzah ini saudara. Mezuzah itu adalah sebagai tanda yang ditaruh di rumah mereka. Ini adalah sebagai bentuk tindakan profetik, tindakan iman mereka. Bahwa ketika mereka menaruh ini berarti ada tangan Bapa Yahweh yang melindungi mereka. Yang pertama. Setelah melindungi mereka, ada tangan Bapa Yahweh yang memberkati kehidupan rumah mereka. Jadi kalau saudara perhatikan, orang-orang Israel ini, kalau dia mau keluar rumah, begitu dia sampai pintu dia akan berhenti sebentar. Begitu. Dia sentuh itu mezuzah. Mezuzah. Dan dia berkata, Yahweh El Shaddai. Begitu ya, atau kalau mereka biasanya ngomongnya Adonai begitu. Artinya apa? Dia percaya bahwa ketika dia akan pergi keluar dari rumah itu, Bapa Yahweh menyertai. Gitu saudara. Nah, saya pikir beberapa waktu yang lalu, ketika kita perayaan, kelihatannya ada souvenirnya mezuzah ya. Betul ya? Nah, saudara pasang nggak itu di rumah? Pasang ya. Ya. Orang mau ngomong jimat kayak mau ngomong apa, nggak peduli. Tapi itu merupakan tindakan profetik iman kita. Bahwa ketika kita mau keluar rumah, kita memohon atau meminta penyertaannya Bapa Yahweh dengan menyentuh mezuzah itu. Ya, itu tindakan iman. Bahwa ketika saudara keluar untuk bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Gitu. Dan ketika saudara pulang, saudara juga menyentuh begitu ya. Saudara sentuh itu mezuzah dan katakan, terima kasih Bapa Yahweh El Shaddai, engkau sudah menyertai saya. Gitu. Tandanya saudara benar-benar sudah disertai, dilindungi, dan diberkati. Ya. Nah, itu fungsinya mezuzah. Nah, mezuzah ini isinya apa saudara? Mezuzah ini isinya sebenarnya ada tulisan di situ Shin atau tulisan Sadai, Sin Dalet ya Yod. Ya. Nanti kita lihat. Nah, orang Yahudi menempatkan simbol Sin di rumah itu biasanya ada tulisan Sin Dalet Yod atau huruf Sin saja, Saudara. Itu sudah menunjukkan kata Sadai, begitu. Ya, Sin itu juga sama dengan Sadai. Sadai itu berarti adalah El
Shaddai, Elohim yang maha kuasa, yang menyertai, begitu maksudnya ya. Nah, orang Yahudi menempatkan simbol sin di luar rumah mereka di tiang pintu-pintu utama di Mesusa yang berarti El Shaddai. Itu artinya El Shaddai melindungi keluarga. Itu yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian isinya apa? Di dalam ini kalau saudara perhatikan, itu ada tulisan kecil-kecil gitu ya. Ada tulisan kecil-kecil. Nah, itu di dalamnya isinya adalah doa Shema Yisrael. Saudara. Jadi orang Israel itu selalu mereka menekankan tentang Shema Yisrael. Kenapa? Karena mereka tahu dimanapun mereka berada, mereka mempercayai bahwa satu-satunya juru selamat mereka adalah Yahweh Elohim sendiri. Begitu. Nah, itu yang harus juga kita tiru, saudara. Amin. Dimanapun kita berada, kita harus mengagungkan atau meninggikan nama Yahweh. Karena hanya nama Yahweh satu-satunya yang menjadi juru selamat kita. Ya. Nah, ini isinya Mesusa itu seperti itu. Jadi ada, nah huruf sin itu sering tertulis pada Mesusa, gulungan. Nah, isinya ini adalah gulungan perkamen dengan teks Alkitab yang tertulis di atasnya. Teks yang terkandung dalam Mesusa adalah doa Shema Yisrael. Kemarin waktu yang kita pergi ke Israel, saudara, kita pergi ke kampung Kabalah. Nah, di situ kita pergi ke rumah seorang rabi yang nulis ini, saudara, kayak gini begini. Ya. Dan waktu dia praktek itu, saudara ya, wah bagus, saudara. Tulisannya itu rapi begitu ya. Dan mereka nulisnya kecil-kecil loh, saudara. Kecil-kecil sekali. Saudara bisa lihat kalau Mesusa itu kan ukurannya paling segini kan ya. Saudara bisa bayangin tuh mereka tulis tuh kecil-kecil sekali. Ya, tapi kalau mereka ketemu nama Yod He Wo He dan itu salah, tidak jadi dipakai, harus dibuang, bikin baru lagi. Ya, bahkan ketika mereka itu akan menulis huruf Yod He Wo He, katakan Shema Yisrael, Yod He Wo He kan setelah itu kan Yahweh Elohim kan ya. Ketika mereka akan ketemu huruf itu, sebelum dia tulis Yod He Wo He, mereka berhenti. Cuci tangan, ya, kemudian dia berdoa sebentar. Kemudian baru dia tulis Yod He Wo He. Dan nulisnya kalau biasanya duduk, itu kalau ketemu nama Yod He Wo He, mereka langsung berdiri, saudara. Dia tulis. Saudara bisa lihat begitu luar biasanya mereka menghormati nama itu. Ya kan? Nah, kita pun sebagai orang goyim harusnya lebih hebat dari mereka. Amin. Ya, dimanapun kita berada, saudara harus tinggikan nama Yahweh. Amin. Nah, Shema Yisrael, isinya doa Shema Yisrael yang mengajak bangsa Israel untuk mencintai Tuhannya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, terkadang seluruh kata Shaddai akan ditulis, tulisannya tadi nih, Sin Dalet Yod ini. Tetapi ternyata Sin, huruf Sin saja ini, itu sudah mewakili kata Shaddai. Gitu, seperti huruf Yod. Kalau huruf Yod itu mewakili apa, saudara? Hah? Masih ingat nggak? Saudara gampang lupa ya. Kalau huruf Yod itu pasti mewakili nama Yahweh. Ingat-ingat, saudara. Jadi orang Israel itu tidak berani ngomong terang-terangan memanggil nama Bapa Yahweh, tapi dia pakai kode Yod. Apalagi kalau sudah Yod itu berarti pasti mengarah kepada nama kudus Bapa Yahweh. Begitu. Nah, sama dengan ini. Sin itu orang sudah tahu, oh sin itu mewakili kata Shaddai. Ya. Nah, doa Shema Yisrael itu kan juga memerintahkan orang Israel untuk menuliskan perintah Tuhan di hati mereka.
Di dalam Ulangan 6 ayat 6 saudara bisa lihat. Jadi bentuk huruf shin ini meniru mirip dengan bentuk hatinya manusia. Kurang lebih seperti itu katanya saudara. Jadi Bapak Yahweh sendiri pun itu menginginkan supaya namanya itu tidak hanya terukir di loh batu. Tidak terukir sebagai peraturan, tapi dia tinggal di dalam hati kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Yahweh dia datang ke dalam dunia sebagai manusia Yeshua. Sebagai Torah yang hidup. Dan ketika dia kembali, dia katakan aku memberikan engkau Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu adalah Torahnya Bapak Yahweh sendiri yang tinggal di dalam hati kita, saudara. Amin. Ya. Jadi percayalah bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua, pasti di dalam hatinya itu ada Torahnya Bapak Yahweh. Sehingga kalau saudara itu mau melakukan sesuatu yang enggak benar, itu Roh Kudus ngomong. Itu Torahnya Bapak Yahweh ngingetin sama kita. Dia berbunyi di dalam hati kita. Tapi kalau sudah enggak bunyi itu yang bahaya. Ya. Kalau sudah enggak bunyi, memperingatkan saudara untuk tidak berlaku yang baik, itu yang berbahaya. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya di dalam hati kita ini ada shin, saudara. Itu. Dia adalah Torahnya Bapak Yahweh sendiri. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat 6, bunyinya begini. Maka mereka akan berkata kepadanya, coba katakan Shibolet. Dan dia berkata Sibolet. Yang pertama tadi katanya apa? Shibolet. Yang kedua Sibolet. Jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat. Maka mereka menangkap ia dan membunuhnya dekat tempat penyeberangan Yordan itu. Pada waktu itu 42.000 orang dari suku Efraim tewas. Ini apa sih ceritanya saudara? Jadi begini, ya ceritanya begini. Dahulu kala orang Efraim ini berperang dengan tetangganya, yaitu orang Gilead. Sama-sama satu suku sebenarnya, satu bangsa. Tapi pada waktu itu mereka terpecah ya. Orang Gilead itu memang memiliki bunyi shh. Bisa ngomong shh. Gitu. Ya. Dalam kata-kata Ibrani mereka. Kedua suku itu memiliki penampilan yang mirip. Nah ini bahaya. Dalam dunia peperangan kalau sesuatu yang mirip itu jadi rancu ya. Mana yang lawan, mana yang kawan. Bisa-bisa kawan membunuh kawan begitu. Nah supaya itu tidak terjadi, supaya mereka tahu bahwa itu orang Efraim atau orang Gilead, mereka meminta setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh atau mata-mata musuh untuk mengucapkan kata Ibrani Shibolet. Nah, jadi menurut ayat tersebut suku Efraim itu tidak memiliki bunyi huruf shin dalam dialek Ibrani mereka. Jadi orang Efraim, suku Efraim itu nggak bisa ngomong shi, nggak bisa. Itu kayak orang Sunda, saudara. Kalau orang Jawa atau orang-orang selain Sunda itu bisa ngomong maaf. Maaf itu pakai huruf apa saudara belakangnya? F. Tapi kalau saudara ketemu orang Sunda ngomongnya apa? Maaf. Maafkan. Gitu kan ya. Kalau kita ngomongnya apa? Maafkan. Kan gitu ya. Mohon saya dimaafkan. Tapi kalau orang Sunda dia nggak bisa ngomong mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Betul ya? Betul kan ya? Salah ya? Gimana Bu? Oh maafkan, tapi pakai P ya. Nah, pakai P. P-nya bener ya. Itu sama gitu. Jadi orang Efraim, suku Efraim itu nggak bisa ngomong shh. Gitu. Bisanya ngomong shh. Nah, gitu ya. Sarapan. Nah, kalau orang Gilead bisa ngomong sarapan. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang Efraim ngomongnya sarapan begitu. Tahu ya bedanya. Nah, karena mereka nggak bisa ngomong shh itu, nah itu dijadikan ini nih senjata nih buat orang Gilead, ya.
Kalau ada orang dari seberang sungai Yordan datang ke sini, kita pengen tahu nih, dia orang Gilead atau orang Efraim. Kalau orang Gilead, dia pasti bisa ngomong, shh. Nah, disuruh ngomong saudara. Coba kamu ngomong, Sibolet. Ngomongnya, Sibolet. Wah, langsung saudara dibunuh. Datang lagi. Wah, ini mirip ini sama orang suku kita. Ya kan sama-sama orang Israel, saudara. Datang. Coba ngomong Sibolet. Sibolet. Ah, sudah. Ya, masuk ke dalam pembantaian. Nah, maksudnya begini saudara. Ya. Dari huruf sin ini kita akan belajar. Belajar apa sih saudara? Ya. Saya mengumpamakan seperti nama Yahweh dan Allah. Orang bilang, ah itu sama. Ya kan? Udahlah itu sama, nggak usah diperdebatkan. Saya jadi ingat, cuma beda sin sama shin saja, itu mempengaruhi nyawa loh saudara. Mempengaruhi keselamatan. Yesua dan Yahsua. Orang ngomong udah itu sama. Kembali lagi saya ingat. Wong cuma sin sama shin saja. Satunya mulutnya agak monyong, itu bisa menyelamatkan. Ya, yang satunya mulutnya rodok mingkem itu membuat mati. Yang satunya ngomong mulutnya agak monyong, shin, selamat saudara. Nah apalagi Yesua, nama yang kudus, Yahweh. Kok bisa orang bisa ngomong sama dengan Allah, itu kan sesuatu pembodohan secara terang-terangan. Sudah bisa paham ya? Karena Tuhan itu sudah menciptakan bahasa dan huruf itu begitu spesifik supaya itu tuh jadi kode gitu loh maksudnya. Supaya kita itu enggak ngawur. Ngomongnya itu enggak ngawur. Apalagi itu memanggil nama kudus Tuhan kita. Supaya kita tidak menggampangkan. Ya. Paham nggak saudara kira-kira? Ya, saya mempelajari apa yang saya dapat dari huruf sin. Oh, ternyata cuma beda huruf SH dan yang satunya nggak ada H. Itu bisa membuat orang Efraim mati, saudara. Dan saudara tahu akhirnya apa? Pada saat itu, ya, ada sekian ribu orang yang Efraim yang mati. Mereka mungkin telah memilih kata Ibrani apapun yang dimulai dengan Shibolet. Kebetulan berarti artinya biji-bijian. Seorang Efraim akan mengatakan Sibolet bukan Shibolet. Yang benar dan dengan demikian akan tertangkap dan mungkin diserang. Jadi saudara perhatikan itu tadi ya. Shin yang ketika ngomong Shibolet itu dan Sibolet itu aja sudah mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat tentang huruf sin ini, saudara. Shin ini ya. Kalau saudara tahu di Israel ada 3 lembah yang membentuk geografi kota Yerusalem. Ini kota Yerusalem ini di sekitar sini. Nah, di situ adalah lembah Hinom, lembah Tiropeon, dan lembah Kidron. Dan lembah-lembah ini bertemu untuk membentuk huruf Shin. Jadi aneh. 3 lembah ini yang warnanya pink, kuning, dan hijau ini, itu kalau dilihat dari atas, dia membentuk huruf Shin, saudara. Nah, ini adalah hal yang unik. Nah, saudara bisa lihat ini seperti yang tertulis di dalam kitab Esra pasal 6 ayat 12 yang mengatakan bahwa Bapa Yahweh itu meletakkan namanya di kota kudusnya yaitu Yerusalem. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya pikir tidak. Itulah cara Tuhan untuk supaya kita tahu bahwa Bapa Yahweh itu tangannya begitu dahsyat dan kreatif. Ya. Dan saya juga pernah lihat saudara, saya mau kasih satu foto lagi tapi kok saya cari hilang.
Mungkin nanti satu kali waktu mungkin Papi yang punya fotonya itu ya kalau salah. Itu ada satu tempat di Israel, saya lupa itu gunung apa, ya perbukitan itu. Tapi kalau kita lihat dari udara, itu jelas tertulis di situ huruf nama Yod He Wo He, saudara. Coba bayangin, ya. Jadi secara dunia fisik pun sebenarnya Bapak Yahweh itu sudah maksudnya menyatakan namanya. Cuma banyak orang yang nggak mau tahu gitu ya. Jadi kita bisa lihat saudara, betapa Tuhan itu kreatif dan dahsyat luar biasa. Nah ini adalah salah satu profetik saudara. Artinya apa? Itulah sebabnya Yerusalem itu menjadi kota di mana kota itu menjadi tempat nama Yahweh dikuduskan dan tempat itu selalu dilindungi. Gitu. Kota itu mendapat perlindungan dari tangan Bapa Yahweh. Karena jelas di sini Tuhan sendiri menaruh namanya di sini. Dia adalah El Shaddai yang melindungi Israel. Ini adalah geografis dari kota Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat huruf Sin itu sebenarnya di dalam keluarga-keluarga orang Yahudi itu mereka terbiasa ketika mereka memulai hari mereka itu mereka mengadakan sebuah doa dan di dalam doa itu mereka memberkati seorang pria sebagai imam akan memberkati istri dan anak-anaknya. Dengan ini saudara, dengan doa birkat Kohanim itu. Ya, dan sin ini dipakai, tanda sin ini dipakai untuk memberkati anak istri mereka. Begitu. Jadi menurut ajaran Yahudi, tanda sin ini dibuat oleh ayah atas anak-anaknya saat dia memberkati mereka. Nah, kita semua tahu bahwa huruf pertama dari kata shalom, ya, huruf pertama dari kata shalom itu kan sin, ya kan? Jadi makanya shalom itu artinya apa? Bahwa damai yang dari Samayim itu menyertai keluarga mereka. Nah mungkin ini saya pikir juga bisa dipraktekkan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing saudara. Ya ketika kita memulai hari-hari kita, coba kita memberkati anak-anak kita, memberkati istri kita dengan doa dan shalom. Maksudnya apa? Supaya damainya Bapak Yahweh itu terus ada di dalam keluarga. Dan itu nanti akan saudara rasakan ada damai yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan itu saudara akan bisa terasakan bedanya. Ya. Saya itu kalau saya perhatikan saudara ya, kenapa keluarga-keluarga Israel, keluarga-keluarga Yahudi, itu hampir tidak ada perceraian. Saudara perhatikan, beda dengan negara-negara lain, seperti di Jepang, Amerika, Belanda, yang tingkat perceraiannya begitu tinggi. Tapi kalau saudara perhatikan, orang-orang Yahudi, itu mereka adalah orang-orang yang di dalam keluarganya itu sangat harmonis. Kenapa? Karena mereka selalu memulai hari-hari mereka dengan minta penyertaan Tuhan. Mereka selalu memberkati anak istri mereka. Jadi saudara, ayo mulai hari ini saudara, di dalam keluarga saudara, ya, kita mau mempraktekkan apa yang baik. Amin. Berkati keluargamu, berkati keluarga saudara, berkati istri saudara, berkati anak-anak saudara. Sehingga mereka itu merasakan kasih sayang dari keluarga. Nah itu yang membuat ikatan cinta kasih mereka itu jadi kuat saudara. Karena apa? Mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka mau tidur kembali. Selalu melibatkan Tuhan.
Selalu melibatkan Bapa Yahweh. Gitu. Nah, ayo kita akan mau supaya rumah tangga kita itu selalu harmonis. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Amin. Ya. Nah, kita belajar saudara. Ya. Nah, sin ini juga itu punya arti yang sering dipakai juga untuk kata shaker. Nah, shaker ini artinya negatif saudara ya. Artinya berbohong atau kepalsuan. Nah, di dalam urutan alfabet, shin itu muncul setelah huruf kof. Nah, ini kan nun, sameh, ayin, sade, kof, sade. Aduh, saya kok jadi bingung. Nun, sameh, ayin, ya kan? P, sade, kof, res, sin, tau. Ketika kata shaker itu ada, maka huruf sin ini yang tadinya di sini, ini pindah di sini. Pindah di sini, maka dia akan bunyi shaker. Shaker. Shaker gitu ya. Nah, shaker ini artinya kan bohong atau kepalsuan. Nah, apa yang dapat kita pelajari saudara dari kata shaker? Ya. Jadi begini, urutan huruf-huruf Ibrani itu mengajari kita untuk berjalan di jalan yang lurus dan tidak melawan alam atau hukum. Maksudnya begini, ini kan sudah urut nih, iya kan? Nun, sameh, ayin, pe, sadik, kof, res, sin, tau. Sudah benar. Tapi kalau sin ini lancang, dia pindah ke sini, maka dia sudah dikatakan melawan aturan. Gitu loh. Melawan hukum. Makanya ketika ini melawan hukum, dia jadi kata shaker, artinya sesuatu yang menciptakan kebohongan, sesuatu yang menciptakan malapetaka. Nah, saudara, Tuhan itu sudah kasih kita rule. Tuhan sudah kasih kita pagar, yaitu apa? Torah. Amin. Kalau kita ngelawan, ya akibatnya tanggung sendiri, gitu loh maksudnya. Amin. Ini yang kita dapat pelajari. Tapi kalau kita itu ngikut, maka hidup kita otomatis selalu diberkati. Kan gitu toh? Ya. Sedikit lagi ya. Lawan dari kata sheker itu adalah emet. Sheker itu tadi kan kebohongan toh artinya. Emet itu dari huruf alef, mem, dan tau. Itu artinya kebenaran. Lawan kata dari kebohongan itu apa? Kebenaran. Berarti lawan kata dari sheker itu adalah emet. Nah, huruf sheker ini seperti ini. Shin, kof, dan res. Huruf emet artinya huruf emet itu terdiri dari huruf alef, mem, dan nun. Alef, mem, dan nun ini berbeda dengan sheker atau shin, kof, dan res. Letaknya terpisah. Alef ini di awal alfabet, betul kan ya? Mem itu di tengah-tengah. Coba saudara perhatikan, kalau alef sampai tau, mem itu di tengah. Dan tau itu paling akhir. Artinya apa saudara? Ya, emet itu maknanya adalah sebuah kebenaran yang tidak hanya nyata di awal saja, seperti orang iklan, paham saudara? Seperti orang yang promosi, kan kelihatannya wah di awal ya, belum tentu. Ya, sekarang itu kan banyak tuh orang ngiklan di online, wah iklannya bagus, ketika saudara bayar, yang datang batu bata. Pernah nggak? Ada nggak yang gitu? Ada ya? Katanya, wah ini original, ketika kita pesan bayar mahal, yang datang KW1. Ya, kayak gitu. Papi ini juga pernah saudara, beli alat apa itu? Mahal saudara. Bagus. Kalau nggak salah itu overhead
overhead apa namanya? LCD proyektor tapi kecil. Itu mahal belinya. Saudara tahu yang datang apa? Yang datang power bank. Ya, bayangin tuh. Hebat tuh yang jual online ya. Hebat kejamnya. Ya. Nah, itu kayak gitu, Saudara. Jadi itu yang namanya kebenarannya cuma di awal saja. Nah, tetapi tidak demikian dengan kata emet. Kebenarannya itu tidak hanya di awal saja, tapi terus hidup sampai akhir. Jadi kebenaran yang terus hidup, yang dari awal hidup sampai terus akhir dia hidup. Sehingga kebenaran itu menjadi lengkap dan sejati. Ini tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang siapa? Yesua. Yesua itu adalah kebenaran yang sejati. Dia adalah Torah yang hidup. Dia adalah kebenaran yang hidup. Ya, dan dia menyelesaikannya sampai akhir yang tidak berkesudahan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesua itu adalah Alef, We, Tau. Nah, kenapa emet ini Alef, Mem, dan Nun? Alef ini mewakili Elohim sendiri. Ya kan? Alef itu mewakili Elohim sendiri. Mem itu kalau sudah perhatikan, mem itu artinya apa? Air. Air, Saudara. Air itu lambang apa? Lambang kehidupan. Itulah sebabnya ini dikatakan mem, ini kehidupan. Kebenaran yang hidup sampai tau. Itu maksudnya. Itulah Yesua. Jadi kalau kita itu ikut Yesua, itu sudah benar, Saudara. Amin. Jadi nggak usah bingung lagi sama pengajaran orang Yahudi di luar sana yang tidak percaya Yesua. Kenapa? Karena itu sudah tertulis bahwa dia adalah Alef Watau. Dia adalah kebenaran yang dari awal hidup sampai akhir. Sin juga dipakai untuk kata shalom. Huruf sin itu mewakili kata shalom. Damai yang artinya damai. Yang juga digunakan sebagai salah satu panggilan untuk Elohim kita. Ya. Nah, mari kita periksa kata dan huruf yang dikandungnya, yang didasarkan pada elemen dasarnya. Kata shalom ini, Saudara. Ya, kata shalom ini itu bisa kita lihat dari 4 elemen dasar alam. Ya, 4 elemen dasar alam itu terdiri api, angin, tanah, dan air, Saudara. Nah, sekarang kita lihat kata shalom. Shalom itu sin, lamet, waw, dan mem. Sin itu bentuknya mengisyaratkan dan melambangkan api. Jadi sin itu unsur api. Lamet itu huruf yang tertinggi dari semua huruf dan mewakili aspek fisik dan spiritual dari angin. Kalau saudara lihat lamet itu kan ada begininya. Perhatikan tuh. Nah, ini melambangkan unsur angin. Wow, itu mengisyaratkan bumi atau dunia fisik. Dia mewakili manusia. Gitu. Semua hal-hal fisik itu diwakili oleh angka 6 seperti 6 sisi kubus gitu ya. Jadi dia adalah sesuatu yang menempati ruang di dunia fisik. Ini wow, unsur bumi. Mem di dalam bentuk sofit atau akhiran mengisyaratkan air. Ini kan yang saya katakan tadi kan ya. Mem itu air. Karena bentuk asli huruf itu berasal dari piktograf kuno untuk air, Saudara. Nah, jadi untuk kata shalom, damai itu artinya apa, Saudara? Artinya damai yang secara keseluruhan memenuhi keempat unsur alam ini. Gitu. Kira-kira saudara bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Gitu. Jadi alam di dunia fisik ini, keempat unsur itu semuanya benar-benar damai. Jadi kalau kita mengucapkan kata shalom, kita itu mengharap atau kita itu mempercayai bahwa dunia yang kita tinggali ini semuanya dalam keadaan yang damai. Amin, saudara. Ya.
Terakhir, gematria dari sin itu 300. Ya, gematria sin juga sama dengan yang ada di dalam kata Kippur. Kita akan merayakan juga Yom Kippur. Kippur itu artinya penyesalan, saudara. Jadi kalau ada kata Yom Kippur itu sebenarnya hari raya untuk orang-orang Yahudi itu melakukan penyesalan begitu. Makanya di dalam Yom Kippur itu, di dalam hari raya pendamaian Yom Kippur itu ada ritual yang namanya Teshuvah. Dulu pernah saya bahas ya. Teshuvah itu apa? Pertobatan. Orang-orang di mana di hari itu, di masa-masa itu, orang-orang Yahudi itu banyak berdiam diri, merenung, berdoa. Mereka mengingat dosa-dosa mereka di masa lalu dan mereka minta ampun sama Tuhan. Itu Teshuvah. Ya, makanya ada juga ritual di dalam seperti mikveh seperti itu. Mereka membersihkan diri mereka. Itu. Nah, kembali ke sini. Gematria daripada Kippur ya atau kaper penebusan itu juga sama dengan sin 300. Kippur itu terdiri dari huruf kaf, p dan res. Kaf 20, p 80, res 200. Jadi hari raya Yom Kippur adalah hari di mana orang melakukan teshuvah yang memberikan seseorang potensi untuk menjadi sempurna sepanjang tahun. Artinya dosa-dosa mereka dihapuskan gitu. Nah, ketika kita memohon pengampunan dosa atas dosa-dosa kita di Yom Kippur, kita berpotensi mencapai kesempurnaan sin yaitu 300 begitu saudara. Jadi 300 ini juga sebagai angka yang sempurna begitu. Ya. Nah, jika huruf sin itu dieja, sin, yod, apa ini? Nun, ya. Gematrianya itu 360. Kalau dieja 3 huruf ini, saudara. Sin 300, yod 10, nun 50. Jadi ada 360 hari kurang lebih di dalam setahun. Ini kan angka 360 ini kan angka dalam setahun. Jadi pengertiannya apa saudara? Maksudnya begini. Jadi setiap hari di dalam setahun kita itu harus menjaga diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Dan bersyukur. Kenapa? Karena dalam setahun itu ada berkat dan perlindungan Bapa Yahweh yang diberikan buat kita setiap hari. Begitu. Jadi di dalam huruf shin itu mengandung ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita selama setahun penuh. Ada perlindungan dari Bapa Yahweh kepada kita selama setahun penuh. Jadi huruf sin ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu selalu disertai oleh perlindungan tangan Bapa Yahweh. Amin. Saudara perhatikan, besok kita pada huruf terakhir, tau. Tapi saudara perhatikan dari huruf alef sampai sekarang ini huruf sin kita belajar. Semuanya itu bercerita tentang kebaikan Bapa Yahweh. Kebaikan karya Tuhan Yeshua. Amin. Ya. Kebaikannya, pemeliharaannya Bapa Yahweh dalam hidup kita. Jadi saudara pesannya pagi hari ini ketika kita mempelajari huruf-huruf Ibrani. Kita harus semakin bersyukur. Kita harus semakin tahu betapa Tuhan itu menyayangi kita. Makanya dia bilang, tidak akan sehelai rambut pun jatuh dari kita kalau dia tidak kehendaki. Amin. Ayo saudara, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kalau ibadah sing serius. Amin. Kalau ibadah sing sungguh-sungguh. Kalau nyanyi buat Tuhan sing serius. Sing sungguh-sungguh. Bersukacitalah yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Kenapa? Karena Bapa Yahweh itu sudah lebih dulu menyayangi kita.
perlindungannya, janjinya setiap hari. Ya, jadi pagi hari ini kita sudah belajar lagi tentang huruf sin, huruf yang penuh berkat buat kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan, Bapak Yahweh memberkati saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat pagi hari ini di Sabat yang indah ini Tuhan. Kami sudah melakukan yang Tuhan sudah perintahkan buat kami Bapak, untuk kami merayakan ibadah Sabat. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, Engkau memberkati semua kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu ada di atas kami untuk melindungi kami, untuk memberkati kami, menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapak, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema, berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah minggu pagi digabung sore. Info multimedia. Bagi bapak atau ibu dan saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor dan live streaming, dapat menghubungi Saudari Welly dengan nomor 0882 2533 9832. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara-saudara kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi, pimpin kami sampai di rumah, pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Sahabat Shalom. Yahweh Tuhan kita bertahan. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.